Dengan berlalunya waktu, semakin banyak prajurit tertarik dan bergegas ke kekosongan ini, tetapi kekuatan para prajurit ini memang tidak merata. Ada banyak master suci di tahap awal, tetapi masing-masing relatif ganas. Jelas mereka berada dalam gelombang kehampaan ini. Untuk berjalan di laut pasang surut, keberanian dan keganasan adalah kemampuan yang paling diperlukan. Selain para pejuang yang telah berkumpul di sini sebelumnya, jumlahnya sangat besar. 2 hari kemudian, penguasa dari beberapa kekuatan besar, seperti Wang Zhong, saling memandang. Master Suci Raja Perang mengangguk dengan lembut dan berkata, "Kita hampir sampai, mari kita mulai." Orang di sisi bandit kosong juga mengangguk dan berkata, "Sudah waktunya untuk melakukannya." Saat ini, hanya para master di dekat Void Bazaar ini yang mendapatkan berita, tetapi jika Anda terus menunggu, bahkan pasukan teratas dari tempat lain di Laut Pasang Surut akan datang, maka tidak ada dari mereka yang dapat mengambil inisiatif. Akibatnya, beberapa tokoh utama kekuatan besar berdiri pada saat yang bersamaan. Begitu orang-orang ini bergerak, para prajurit yang berkumpul di sini membuka mata mereka satu demi satu, dan melihat ke arah mereka. Raja Perang menyapu pandangannya ke bawah, dan berkata, "Semua teman saya seharusnya tertarik dengan pemandangan tempat ini. Anda telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Saya pikir banyak orang akan mengenali Kaisar Perang. Tentu saja, kami tahu nama Raja Perang, tetapi Tuan Raja Perang, saya ingin bertanya kepada Anda, ada apa mengumpulkan kami di sini? Apa itu karena di dalam kekosongan ini?" Ucap seorang prajurit yang tidak sabar segera bertanya di bawah. Tuan Raja Perang mendengar kata-kata itu dan tersenyum sedikit dan berkata, "Temanku mengajukan pertanyaan yang bagus. Inilah yang ingin saya jelaskan kepada Anda dalam hal ini. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kekosongan ini. Saya hanya melakukan penyelidikan dan berspekulasi, dan hanya tahu bahwa ada alam rahasia di dalamnya, dan tampaknya itu masih merupakan alam rahasia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi atau Master yang lebih tinggi sebelum surga yang hancur." Mendengar ini beberapa orang sangat bersemangat, dan beberapa mengubah ekspresinya. Tuan Raja Perang berkata lagi, "Saya telah menjelajahi misteri ini di hadapan beberapa pasukan utama, dan semua orang telah melihat bahwa ada formasi terlarang di sini. Saya juga telah bergabung untuk menerobos sebelum beberapa kekuatan besar, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Jadi saya menunggu semua orang di sini untuk bergandengan tangan untuk melanggar batasan ini. Saya harap Anda dapat mematahkan batasan ini dengan saya nanti, dan memasuki alam rahasia yang mulia ini untuk mencarinya dan melihat harta apa yang ada di sana." Ucap Tuan Raja Perang tersenyum. "Tuan Sekte Raja Lianzan, Anda tidak bisa membukanya kan? Bisakah kami melakukannya?" Ucap seseorang bertanya-tanya. Raja Lianzan tersenyum ringan dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Beberapa pasukan kami sudah memeriksa. Jarak larangan ini telah saya langgar. Bahkan, hanya sedikit dekat. Selama Anda bersedia untuk bekerja sama, Anda pasti akan dapat memecahkannya dalam satu gerakan." Hati banyak orang melonjak liar. Semua orang telah melihat penglihatan sebelumnya, dan itu memang luar biasa. "Tuan Raja Lianzan, saya ingin bertanya, jika larangan itu dilanggar, bagaimana isinya akan didistribusikan? Anda memiliki kekuatan terkuat. Jika Anda benar-benar ingin merebutnya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Selain itu, di sini juga banyak bandit Void, dan bahkan Void 18 Thief yang terkenal, serta master dari ras lain. Bagaimana kita bisa yakin untuk mempercayai mereka?" Di antara kerumunan, suara tajam tiba-tiba datang, dan itu tidak menentu, sehingga sulit untuk mengetahui sumber suara. Begitu komentar ini keluar, semua orang terdiam, dan mata mereka melihat ke arah Raja Perang Saint Lord. Jelas semua orang sangat prihatin dengan masalah ini, dan itu juga menjadi perhatian semua orang. Mendengar ini, Kaisar Raja Perang sama sekali tidak merasa marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Saya dapat memahami kekhawatiran Anda, dan saya tidak dapat memberikan jaminan apapun di sini. Sebenarnya, saya memiliki kekhawatiran yang sama. Jika Anda ingin mendapatkan janji apapun dari kami, saya dapat memberi Anda janji sesuka hati,
Tetapi Anda semua tahu bahwa jika Anda tidak percaya pada janji itu, Anda memiliki rencana dan kekuatan untuk mengambil harta karun di sini. Harta itu milikmu. Mengandalkan janji orang lain tidak lebih dari penipuan diri sendiri. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa yang dikatakan Lord of War King memang sangat masuk akal. Di Laut Pasang Surut, yang paling tidak percaya dari semua orang adalah janji. Apa yang disebut janji itu dilanggar. Faktanya, bahkan jika Raja Perang telah membuat janji kepada kita, kita harus tetap meragukannya dan tidak benar-benar mempercayainya. Saya pikir Anda semua mengerti apa yang saya maksud, tetapi di sini, saya masih bisa memberi Anda janji. Jika Anda dapat bekerja sama untuk memecahkan batasan, maka kursi ini tidak akan pernah mencegah Anda memasuki ranah rahasia ini. Harta di dalamnya, itu juga tergantung pada apa yang Anda butuhkan. Adapun apakah Anda bisa mendapatkannya, itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Ucap Raja Perang menyapu kerumunan dan berkata lagi. Karena semua teman saya tidak ragu, maka saya akan meminta Anda semua untuk mengikuti perintah saya dan melanggar larangan bersama. Saya perlu mengingatkan Anda di sini. Saat melanggar larangan, saya berharap semua orang dapat bekerja sama dan mematuhi instruksi. Jika Anda bertindak secara acak atau memiliki motif egois, jangan salahkan kursi ini karena kejam. Oke, seharusnya tidak terlambat, ayo bersiap-siap untuk melakukannya sekarang. Setelah selesai berbicara, Lord of the War King menatap Master Alien dengan wajah dan telinga seperti sayap kelelawar. Qin Chen dengan rasa ingin tahu melihat telinga orang itu memiliki dua sayap, pupilnya seperti lonceng tembaga, dan tubuhnya bersinar dengan kilau biru. Tuan muda, ini adalah suku Bui. Suku Bui adalah ras kecil di Laut Pasang Surut. Mereka memiliki persepsi yang sangat tajam dan pandai mengatur formasi. Mereka adalah penyihir formasi alami. Ucap Mu Zifeng segera menjelaskan. Qin Chen mengangguk, ada banyak ras di surga, dan banyak dari ras yang dapat bertahan hidup ini memiliki keterampilan mereka sendiri. Karena tidak ada yang punya pendapat, lakukan sekarang. Ucap Master Bui itu berteriak. Saat dia berbicara, orang-orang Bui di belakangnya keluar satu demi satu, dan tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya biru berkabut, dengan cepat mengelilingi batasan formasi aneh di kehampaan, mengelilingi batasan formasi, dan berdiri berjajar. Rangkaian lampu berkabut menyala, menghubungkan orang-orang Bui ini bersama-sama, dan membentuk formasi yang unik. Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ia juga pernah mendengar tentang kesaktian suku Bui, namun saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia masih sedikit terkejut. Orang-orang Bui ini mengubah diri menjadi mata formasi. Setiap suku Bui adalah mata formasi. Sebenarnya membentuk arai besar. Ketika mata formasi umum diatur, sangat sulit untuk bergerak, tetapi orang Bui, dengan mata mereka sendiri, secara alami dapat bergerak kapan saja dan di mana saja, dan evolusi formasi secara alami akan berubah dengan cepat. Transformasi ini jauh melampaui manusia biasa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam proses pergerakannya, setiap orang dapat menyesuaikan elemen dan struktur sakral dalam tubuh untuk membentuk formasi yang berbeda. Ketika nafas kelompok suku Bui ini benar-benar terhubung, cahaya berkabut menyebar, menutupi kehampaan di depan, kehampaan yang awalnya stabil tiba-tiba bergoyang, dan susunan yang kuat muncul di depan semua orang. Semuanya, ikuti tim masing-masing dan biarkan aku menunggu untuk menerobos. Pada saat ini, pasukan top lainnya, seperti Master Sekte Raja Perang dan Bandit Void, tersebar. Qin Chen dan yang lainnya termasuk dalam garis Sekte Raja Perang, dan secara alami mengikuti tim Raja Perang dengan cepat ke sisi formasi besar. Qin Chen melihat bahwa setelah penyebaran seperti itu, banyak pembudidaya biasa yang hadir, para master langsung dibagi menjadi beberapa kam, dan mendarat di setiap sudut alam rahasia kosong di depan mereka, dengan tertib. Ini luar biasa. Gumam Qin Chen tidak bisa membantu tetapi memuji. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan utama yang mengorganisir terobosan ini tidak dapat diremehkan. Mereka menggunakan metode sederhana untuk membagi pembudidaya biasa, yang menempati setidaknya setengah dari kekuatan mereka, menjadi beberapa kam. Perhatikan perintahnya, dan tidak ada kekacauan sama sekali. Tuan, berhati-hatilah saat Anda merusak formasi. Saya selalu merasa ada yang salah.
Bandit Void dan Sekte Raja Perang ini seharusnya tidak mudah dibicarakan, dan kekuatan besar ini telah menyelidiki formasi ini. Siapa tahu, apakah ada jebakan yang dipasang? Suara Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba memasuki telinga Qin Chen. Qin Chen mengangguk dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir bukanlah orang bodoh. Secara alami, banyak orang juga memiliki kekhawatiran dan keraguan dalam hal ini. Namun, saat ini, tidak ada yang akan mengambil risiko menyinggung Sekte Raja dan kekuatan lain untuk meletakkan masalah ini di atas meja. Waspada dan bertindak secara kebetulan. Qin Chen memberitahu Raja Pedang Mu Zifeng, kamu akan ingat untuk melindungi Qiansu nanti. Saya baik-baik saja. Meskipun klan Bui kuat, tetapi keinginan untuk mengadu domba dalam formasi terlalu banyak. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah menemukan bandit kosong yang membuat saya menunggu dan mengetahui di kubu mana dia berada. Raja Pedang Mu Zifeng mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan tuan muda itu, tetapi aura orang ini tampaknya sangat tersembunyi, dan tentu saja disiapkan. Seharusnya sangat sulit untuk mengetahuinya. Sebenarnya, itu tidak sesulit yang kamu pikirkan. Ucap Qin Chen melihat lokasi tim bandit kosong, matanya memancarkan cahaya, dan tersenyum ringan, saya sudah memiliki tujuan umum. Pada saat ini, teriakan dingin dan keras dari Lord of the War King juga bergema di antara langit dan bumi. Semua murid Raja Perang, lakukan. Dengan kata-kata, Lord of the War King naik ke langit, dan murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Raja Perang juga mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap, lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, seolah membentuk formasi pertempuran. Kekuatan murid Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, seketika digabungkan bersama, dan kemudian masuk ke dalam tubuh penguasa perang. Aura mengerikan yang mengguncang dunia dan bumi tiba-tiba melonjak dari Lord of War. Qin Chen mengubah warnanya sedikit. Master Sekte Raja Perang ini sendiri adalah basis kultivasi dari Master Suci tahap akhir veteran. Sekarang, dengan dukungan dari murid-murid Sekte Raja Perang yang tak terhitung jumlahnya, aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan, dan dunia terus-menerus bergetar dan bergemuruh di bawah napasnya. Pada saat yang sama, di posisi lain, penguasa dari banyak kekuatan juga menembak bersama. Satu persatu, mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan-kekuatan ini dengan cepat bergabung bersama, dan kemudian bergabung menjadi formasi besar suku Bui. Ikuti perintahku dan hancurkan formasi besar. Ucap pakar terkemuka dari klan Bui berteriak, dan segera pasukan Raja Zong dan pasukan lainnya dikumpulkan olehnya. Di bawah pengaruh formasi besar klan Bui, pasukan ini menghancurkan semua sudut kekosongan di depan. Formasi besar yang muncul di kehampaan tiba-tiba bergetar hebat, dan riak menyilaukan pecah di berbagai tempat. Arai yang luas akhirnya muncul di depan mata Qin Chen. Banyak pola arai melonjak dan rune berkedip. Tuan suku Bui menarik kekuatan barisan besar suku dan mengubah serangan Raja Zong dan pasukan lainnya menjadi pedang tajam dari pegangan dimasukkan ke setiap sudut barisan besar di depan mereka, membentuk divisi yang aneh. Formasi tidak terbatas, hancurkan. Ditemani oleh teriakan Master Bui, barisan besar di depannya tiba-tiba meraung, dan tempat di mana ia ditusuk secara bertahap terbuka, dan kekuatan barisan runtuh sedikit demi sedikit. Dan pada saat arai besar ini meledak, lingkaran cahaya biru keluar dari mata para Master Bui. Setelah melihat susunan besar, ada larangan yang dalam. Pelarangan pancaran sinar terang, seberapa besar serangan yang diluncurkan oleh pasukan diblokir dengan keras oleh dunia luar. Dari sudut pandang kekuatan pembatasan tingkat kedua ini jauh lebih kuat daripada tingkat formasi pertama. Prajurit rata-rata mungkin berpikir bahwa pembatasan tingkat kedua ini mungkin lebih tinggi dari yang pertama, tetapi Qin Chen dapat melihat bahwa tingkat keduanya sebenarnya persis sama. Alasan mengapa kekuatan lapisan penahan kedua lebih tinggi adalah karena dengan perlindungan lapisan pertama formasi, kekuatan lapisan kedua penahan ini akan hilang jauh lebih sedikit selama bertahun-tahun, dan ini akan menghasilkan resistensi yang lebih kuat. Semuanya, apa yang kamu tunggu? Pada saat ini, penguasa pasukan utama tiba-tiba menoleh, memandang Qin Chen dan praktisi biasa lainnya di belakang, dan berteriak keras. Ketika para prajurit asing ini melihat ini,
Beberapa dari mereka langsung terbang, mendesak momentum untuk bergabung dengan barisan yang memecah formasi. Qin Chen saling melirik, terbang ke depan, dan mulai bergerak, tetapi pada awalnya, mereka hanya menampilkan sedikit kekuatan dan tidak bergerak penuh. Faktanya, hanya ada sedikit pembudidaya biasa yang telah melakukan yang terbaik, dan setiap orang memiliki pikiran dan kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Saat semua orang mengambil bidikan, pembatasan tingkat kedua tiba-tiba bergoyang, tetapi meskipun pembatasan terus bergoyang, tidak ada tanda-tanda akan dilanggar.